jaga dari generasi ke generasi. Tidak boleh ditinggalkan sekedar pertimbangan pribadi. Bersiaplah untuk mati, tetapi jangan pergi. Petikan ayat suci ini dikutip dari kitab Susu, Mengce 1b pasal 15 ayat yang ketiga. Ayat ini merupakan nasihat dari Rasul Mengce kepada Raja Muda Bun dari negeri timur. Pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, apa kabar? Saya harapkan Anda dan seluruh keluarga senantiasa sehat dan bahagia. Meski harus melakukan banyak aktivitas dari rumah saja pada saat pandemi Corona-19 yang sedang melanda pada saat ini. Hari ini saya Sunvera mengajak Anda untuk menyaksikan siraman rohani agama Konghucu dengan tema mengenal kembali agama Konghucu dan ibadahnya. Terimalah salam kebajikan, hanya kebajikan berkenan kepada Tuhan. Wete Tongji. Sancah. Pemirsa, saat ini telah hadir bersama kita di studio dua orang narasumber yang akan memberikan kita pencerahan dan menambah wawasan kita terkait agama Konghucu dan ibadahnya. Mari saya perkenalkan narasumber kita yang pertama, Chelseng Adi Natali SE. Salam kebajikan, Wite Tongkir. Sien Wite. Chelseng Adi Natali ini adalah Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Matakin Provinsi Bali. Beliau juga seorang rohaniwan dan beliau sangat aktif di dalam kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Provinsi Bali. Dan narasumber kita yang kedua, Wunsu Chandra Wilantara. Salam kebajikan, Wite Tongkir. Sien Wite. Wunsu Chandra Wilantara ini adalah seorang rohaniwan yang sangat aktif di dalam melakukan pelayanan kepada umat terkait upacara-upacara keagamaan, baik itu upacara duka maupun upacara suka, meliputi seperti pernikahan, menempati rumah baru, pelantikan, dan sebagainya. Chelseng Adi, ini saya ingin bertanya, sebagai Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Provinsi Bali, ya, apa sih itu yang disebut Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia? Itu disingkat Matakin, itu apa kerjanya? Selamat sore, selamat sore para pemirsa. Jadi Matakin itu adalah singkatan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Nah, jadi di Bali seperti saya, jadi wilayah kerja provinsi itu juga disebut Majelis Tinggi Agama Konghucu, tapi cukup provinsi. Jadi Matakin provinsi ya. Sedangkan di induk majelis disebutkan cuma Matakin saja. Matakin untuk pusat ya. Di Jakarta, ya. Jadi di wilayah provinsi itu Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Provinsi seperti saya di Bali. Nah, kemudian di daerah-daerah kabupaten kota kita ada makin. Nah, makin itu singkatan dari Majelis Agama Konghucu Indonesia. Majelis Agama Konghucu Indonesia. Kalau Matakin Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Ya, jadi wilayah kerjanya itu lebih besar. Provinsi gitu. Iya. Kalau Majelis Agama Konghucu sendiri di kabupaten, sekupnya di kabupaten kota ya. Seperti itu. Jadi kegiatannya apa ini, Chelseng? Kalau untuk Matakin sendiri apa kegiatannya? Kalau Matakin sendiri di Bali itu begitu luar biasa sekarang kegiatannya. Luar biasa ya. Iya. Nah, khususnya kita setelah kembali sebagai enam agama yang diakui seperti itu dilayani oleh pemerintah. Iya, jadi kegiatannya banyak sekali di FKUB, Forum Kerukunan Antarumat Beragama. Kemudian dari Pemda Provinsi Bali pun banyak kegiatan. Kemudian di Kementerian Agama Provinsi Bali juga banyak. Di Kepolisian Bali, Polda Bali, kemudian di Kodam, sering kita mendapat undangan juga dalam rangka menghadiri dan mengikuti acara-acara baik bersifat kenegaraan dan lain-lain, doa-doa seperti itu. Ya,
lingkupnya provinsi, ya Provinsi, biasanya. iya. Sedangkan kalau makin sendiri itu aktivitasnya seperti apa, Jason? Kalau makin sendiri itu lebih banyak ke masalah teknis. Jadi misalnya melakukan pelayanan kepada umat kami, umat Konghucu di Bali, khususnya dalam melayani umat di bidang pemerintahan, seperti melaksanakan kegiatan di catatan sipil, khususnya sekarang yang sangat kami layani itu untuk pencatatan umat Konghucu kembali yang yang merubah jadi merubah yang kolom KTP. iya, kalau yang Di mereka pencatatan misalnya sudah sekarang betul-betul menghayati, mengimani dengan belajar ilmu agamanya lebih banyak, mereka juga sudah mulai tahu bahwa ibadah yang dilakukan mereka selama ini yang berasal dari dulu itu sebelum zaman tidak enak, yang mereka kembali ke ajaran Konghucu. Kembali menempatkan kolom KTP-nya Yes. sebagai umat Umat Konghucu. Konghucu, Ya, ya. Itu juga dilayani oleh Makin ya, Jason Ya, ya. 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 Sedangkan untuk pelayanan upacara-upacara seperti pernikahan mungkin dengan rohaniwan Wensu Chandra Bilantara yang tentunya sering sekali melayani umat untuk pelaksanaan itu ya. Selain upacara pernikahan, apa saja pelayanan yang diberikan kepada umat Wensu? Selamat sore para pemirsa. Sorry. Selain upacara pernikahan, kami juga melayani upacara duka. Upacara duka untuk umat yang meninggal ya. Untuk yang meninggal, begitu upacara menempati rumah baru, Ya, baik, menempati rumah baru. ya upacara ulang tahun juga. Melayani upacara ulang tahun Iya. juga, Wensu ya. Demikian pula acara akil balik. Oh, ada upacara akil balik ya, Wensu ya. Ya, Kelihatannya betul. ini menarik, mungkin pemirsa ada yang masih belum mengetahui karena kelihatannya kurang populer. Apa itu upacara akil balik, Ya. Wensu? Upacara akil balik adalah pelepasan masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Jadi upacara untuk melepas masa kanak-kanak kanak-kanak. menuju masa dewasa. Iya. Oh, itu ada upacaranya, Ada Wensu ya. upacaranya sendiri seperti tersurat di dalam kitab suci kita, yaitu kitab Lici. Di dalam kitab suci ada Ada. disebutkan ya untuk upacara akil balik. Akil balik. Wensu, upacara akil balik ini apakah untuk anak laki-laki ataukah anak perempuan? Laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya. Keduanya. Kalau anak perempuan biasanya umur 15 tahun dan anak laki-laki umur 20 tahun. Baik, Wensu, pembicaraannya ini seru. Nanti kita lanjutkan kembali, Wensu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa TVRI Bali yang berbahagia, kembali lagi bersama kami dalam acara Siraman Rohani Konghucu. Kita lanjutkan kembali pembicaraan, Wensu. Itu tadi upacara akil balik bagi anak perempuan di mulai usia 15 tahun, 15 tahun. kemudian anak laki-laki mulai usia 20 tahun. Apa makna sebenarnya di balik diadakannya upacara akil balik ini, Wensu? Ya, maknanya seperti tadi saya sebutkan, mereka mulai melepaskan masa kanak-kanaknya dan meninggalkan sifat-sifat kanak-kanak mulai menuju alam pikiran dewasa. Jadi menumbuhkan pikiran kedewasaan Ya. ya, Wensu ya. Mungkin diarahkan untuk kemandirian, Iya, tanggung betul. jawab, Oh. demikian, Wensu. Ya, Oh ya, baik, Wensu. Apakah setiap anak itu wajib untuk mendapatkan upacara akil balik ini? ya itu tergantung anaknya sih.
Jadi tidak wajib, bagi yang mau ya boleh. Ya, yang mau boleh, tapi ada hikmahnya sebenarnya ya. Saya cuma mungkin saat ini masih kurang populer. Masih kurang populer, ya. Dan Mense, setelah anak mendapatkan upacara akil balik ini, mungkin dari pengalaman yang sudah lalu, apakah ada perubahan mungkin dari kemandiriannya, tanggung jawabnya, dari sifatnya? Apakah memang setelah diadakan upacara akil balik ini terlihat berbeda? Ya, dengan adanya upacara itu mereka biasanya lebih termotivasi untuk lebih menjadi dewasa. Pribadi dewasa ya, Ya. Mense ya, mungkin jadi tumbuh. Oh, saya harus bertanggung jawab karena saya sudah dewasa, begitu ya. Ya, Pola betul. pikirnya menuju ke alam dewasa. Baik, sisi penjelasannya Mense. Saya kembali kepada Joseng Adi. Joseng Adi, agama Konghucu ini apakah sudah ada di Indonesia sejak Matakin berdiri, ataukah baru muncul pada zaman Presiden Gus Dur beberapa tahun yang lalu? Bagaimana, Jason? Baik, jadi agama Konghucu itu sendiri kan sudah, kalau dilihat sejarahnya itu sudah terjadi mulai 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun yang Ya, lalu. itu ya, kalau di negara asalnya itu kan agama rakyat itu. Ya, jadi dalam rentang waktu 5.000 tahun itu mungkin sekitar tahun ketika Nabi Konghucu lahir. Ini Tapi di Jompo sebelum ya, Jason ya? di Tiongkok Tiongkok ya. Jadi sebelum Nabi Konghucu itu lahir, ada sekian banyak nabi-nabi itu, nabi yang mengajarkan ajaran ini keagamaan lah itu. Jadi yang disebut agama rakyat, yang Rujiao. Berarti Nabi Konghucu sendiri sudah 2.571 tahun. Sampai sekarang. Dan Rujiao itu sudah ada jauh Sebelumnya juga, sebelumnya. Berarti jauh sekali dan sudah lama sekali ada. Ya. Dan kenapa di Indonesia jadi agama Konghucu? kelihatannya agama baru di Kelihatan Indonesia. begitu, Jason. tapi gini, dalam perkembangan sejarahnya yang demikian banyaklah itu nabi-nabi yang mengajarkan ajaran-ajarannya. Nah, Nabi Konghucu itu adalah nabi yang kurang lebih ke-30. Ke-30 beliau mengumpulkan ajaran agama tersebut dan oleh para ini mungkin anggaplah siapa misionaris begitu. Nah, dalam penelitiannya itu Nabi Konghucu lah yang dianggap yang terbesar. Nabi Konghucu adalah ilmunya, nabi yang terbesar. ya, apakah karena beliau memang diutus oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas seperti itu. Jadi dianggap sebagai penyempurna Penyempurna. ajaran Walaupun suci. beliau itu sendiri kan dalam sejarahnya itu menerima wahyu dalam kurun waktu dari awal sampai Nabi Konghucu itu ada 5 wahyu gitu. Jadi beliau lah yang mengompletkan, menggenapkan, melengkapi ya. ajaran agama Konghucu yang kita tahu sekarang ini. Oh ya, itu cerita zaman Zaman di dulu. Tiongkok ya. Sedangkan di Indonesia sendiri bagaimana? Kalau di Indonesia sendiri juga sudah berabad-abad lah datang ke tanah air kita. Sudah ada di sini berabad-abad yang lalu. Sejak adanya dan masuknya nenek moyang kita ke Indonesia. Oh, I see. Berarti Ya. Nenek moyang bangsa umat suku Tionghoa masuk ke Indonesia itu sudah membawa ajaran agama Konghucu Ya, yang dulu yang disebut itu. Rujia. ya. Tapi di sini kita kan cuma mengenal ibadah yang seperti itu, Ya. sehingga kelihatannya itu cuma tradisi saja. Tetapi bisa saya tunjukkan, nih mumpung saya punya, ini pas saya bersih-bersih rumah, bersih-bersih file. Ternyata agama pertama saya ketika itu tahun Ini umur saya KTP, 70. ini KTP, Joseph. KTP asli gitu. Ya, KTP asli. Mungkin karena memang sudah tidak jalannya seperti itu gitu. Jadi saya ketemu ini bukan palsu. Jadi
tahun 77 KTP pertama saya itu Tahun 77. ya, karena saya lahir tahun 60, jadi kan Ya, 17 tahun baru. KTP pertama. Ya, itu sudah Konghucu tercatat ini. Sudah tercatat Ya. sebagai Ya, umat Konghucu. agama Konghucu ya. Ya. Ya, jadi kemudian setelah 5 tahun berlalu, Ganti saya KTP. masih ganti KTP. Ya, Nah, sampai dengan itu saya 2 tahun lagi ber-KTP Konghucu. masih KTP Konghucu. Masih ya, sampai tahun 1984. Jadi Karena bukannya tahun 82 Konghucu itu dari masih- zamannya Gus Dur tahun 2000. Terus saya kira sekali itu. Iya. Karena sesuai dengan PNPS tahun 1995 itu kan sudah PNPS nomor 1 ya, tahun undang-undang penodaan 1965. agama itu kan sudah tercantum Sudah 6 agama. tercantum di 6 sana. agama. Iya, tapi sebenarnya itu cuma ya ada urusan lain lah. tuh. Ya, berarti agama Konghucu ini sudah Sudah ada. tercantum, bahkan di KTP-nya sudah sejak zaman itu sudah tercantum ya, dan Ya. secara tradisinya sudah lama sekali Lama sekali. dilaksanakannya. Ya. Ya, baik. Saya sendiri sejak kecil itu tahunya, Wense, orang tua saya itu sepanjang tahun itu selalu melaksanakan peribadahan. Orang tua saya, keluarga saya sejak kecil memang mengajarkan ajaran ibadah Konghucu. Hanya pada saat itu belum terbentuk ya, belum disebut agama Konghucu. Nah, Wense, sepanjang tahun kita melaksanakan peribadahan. Apakah memang di dalam agama Konghucu ada sebegitu banyaknya peribadahan yang harus kita jalani? Baik, Jason. Memang di dalam agama Konghucu ada kira-kira 15 macam peribadahan di dalam satu tahun. 15 macam 15 peribadahan. macam ya. Lalu peribadahan itu terbagi menjadi 3 yang pokok, yaitu peribadahan kepada Tien atau Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah kepada Tuhan Itu dilaksanakan sebanyak 4 kali 4 kali dalam sesuai satu dengan tahun. sesuai dengan musim, Ya, yaitu musim semi disebut ibadah Ci, yaitu musim panas disebut ibadah Ye, musim gugur disebut Chang, dan musim dingin disebut ibadah Cheng. berdasarkan 4 musim, 4 musim. yang ada di negeri Tiongkok. Ah. Ya. Karena Lalu asalnya dari sana. ibadah kepada alam semesta juga ada. Ibadah kepada alam Itu semesta dilaksanakan tiga kali dalam setahun, 3 kali dalam satu tahun. yaitu ibadah Sangyen, Shangyuan, Chungyen, Chungyuan, dan Xiayen. Xiayen. 3 kali ibadah kepada alam semesta. Alam semesta atau kepada malaikat bumi kalau berdasarkan agama Konghucu. Kepada Dan- malaikat bumi ya. Ya. Wense. Dan yang terakhir adalah ibadah kepada manusia, maksudnya adalah kepada leluhur, Kepada leluhur Oh. kita. sampai orang tua kita yang sudah almarhum. Yang sudah mendahului. Iya, Iya. jadi ada 3 peribadahan itu. Jadi kita mengenal peribadahan kepada Tuhan, Iya. kepada alam semesta, dan kepada leluhur kita. Begitu banyak peribadahannya, Wense. Iya. Nah, peribadahan apa yang sedang berlangsung saat ini, Wense? Beberapa hari yang lalu, yaitu tanggal 5 bulan 5 Kung Cili atau Imlek, Tanggal 5 bulan 5, bulan 5. penanggalan Nah, disebut Kung Cili. penanggalan Kung Cili karena penanggalan tersebut dihitung tahun pertamanya dihitung sejak tahun kelahiran Nabi Konghucu. Tahun pertamanya dihitung dari tahun kelahiran Nabi Kung Cili, makanya sehingga disebut Kung Kung Cili, Cili. penanggalan Dan Kung Cili. Hari-hari raya Konghucu kebanyakan berdasarkan perhitungan kalender Konghucu tersebut. Kung Cili ya. Iya. Dan tanggal 5 bulan 5 Kung Cili. Oh ya, barusan tanggal 5 bulan 5 Kung Cili, yaitu tepatnya bertepatan dengan 25 Juni 2020 yang baru lalu. Kita juga telah melaksanakan peribadahan yang disebut peribadahan Ye atau Tuan Yang. Ibadah Ye ya, berarti musim panas ya, Wense. Berarti musim panas, dan
ibadah tersebut adalah ibadah besar kepada Cien atau Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu ibadah kepada Salah satu Tuhan ibadah. pada saat musim panas ya. Ya. Ibadah Tuan Yang ini Wense, apa makna sesungguhnya ibadah di musim panas ini? Kenapa musim panas kok harus ibadah? Kok ada ibadah khususnya? Itu Wense. Tuan Yang menurut arti katanya berarti Tuan itu adalah lurus atau yang terkemuka, yang menjadi pokok atau sumber, sedangkan Yang adalah sifat positif atau matahari. Sifat positif atau matahari, Iya. sedangkan Tuhan adalah yang Tuhan utama adalah yang atau utama. pokok. Pokok. Ya. Baik, Wense. Di sini saya lihat Joseng Adinata tadi membawa kue, Wense. Iya. Ada kue bakcang seperti ini. Joseng Adi, boleh tolong dijelaskan. Ini sepertinya kemarin pada saat upacara Tuan Yang, Iya betul. sesajiannya kue ini, kue bakcang. Joseng Adi yang membawa tadi, bisa tolong dijelaskan apa makna kue bakcang ini, Joseng Adi? Jadi begini, setiap kali ketika persembahyangan Tuan Yang, kita selalu ingat mempersembahkan kue bakcang ini. Ya, sajian Jadi- pas Tuan Yang. Ya, nah itu filosofi ini sebenarnya kan ada seorang ini pembesar lah di negara Sulu pada waktu itu yang begitu setianya untuk mempertahankan ini negaranya dari gempuran musuh-musuhnya yang selalu ingin menaklukkan negara tersebut. Tetapi malah maksudnya mungkin pembesar tersebut selalu difitnah oleh ini pesaing-pesaingnya itu, sehingga makin difitnah itu kemudian raja jadi percaya bahwa memang pembesar tersebut ini memang tidak ada artinya untuk negara itu, sehingga beliau ini diasingkan gitu. Nah, pada saat kedua kali diasingkan ke Sungai Bidluh itu, jadi beliau dengan karena sudah lanjut usia begitu, jadi beliau akhirnya pada suatu hari mendengar bahwa kerajaannya diserang dan kuil-kuil leluhur kepujaan itu sampai dihancurkan. Kemudian karena itulah kemudian beliau merasa mungkin ini apa namanya karena sudah tidak ada artinya gitu untuk apa itu hidupnya. Akhirnya dengan jiwa besar beliau kemudian pada saat Tuan Yang ini menceburkan diri ke Sungai Bidluh untuk ingin menunjukkan dan agar selalu dikenal lagi bahwa ada seorang artinya rakyat begitulah, walaupun dia besar, untuk diingat selalu bahwa begitu setianya ini Cien namanya, Cien kalau disebut Menteri Cien. Cien ya Tutuan yang kita lebih Ya, biasa umumnya kenal. dikenal sebagai Tutuan. Ya, jadi itulah kemudian pada saat menyebutkan diri itu terbelah dan tidak dapat diketemukan lagi sampai esok harinya diulang dicari tidak ketemu. Akhirnya rakyat pun dengan berbekal makanan begitu mencoba mencari tidak ketemu. Akhirnya ya ini ada persembahan untuk Cien ini. Ya. Dibuatkan persembahan untuk Cien. Iya, tapi sebetulnya belum seperti ini. Mungkin dulu ya Pertama dari tempurung bambu Tempurung dimasukkan bambu. beras dan itu pada awalnya dituang ke sungainya, maksudnya untuk persembahan kepada Cien. Dan tahun-tahun berikutnya demikian pula pada saat Tuan Yang selalu diadakan peringatan bagi Menteri Cien ini teringat akan
yaitu satianya kepada negara, dan beliau sangat cinta tanah air, rakyat sangat mencintai beliau. Maka di setiap hari Cuangyang rame-rame orang mempersembahkan kue bakcang ini. Akhirnya terbentuk seperti Akhirnya ini. terbentuk seperti ini. Dan sekarang malah sering diadakan festival dayung itu. Festival iya, Ya, dayung Lomba perahu perahu naga, ya. Lomba perahu naga Itu kan Pecun. sifatnya ya pecun. Ya. 100 100 perahu. 100 perahu. Ya. Itu terinspirasi dari kisah Iya. Kisah Ciyuen. Tuan, ya. Jadi Ciyuen yang menceburkan diri di Danau Nili. Baik, ini semakin Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam siraman rohani Konghucu. Bunsu, kita lanjutkan kembali. Tadi ceritanya seru sekali. Jadi boleh diteruskan. Tadi ada Menteri Kut Guan yang menceburkan diri ke sungai sebagai tanda satianya kepada negerinya yang saat itu dihancur leburkan oleh musuh. Kemudian rakyat berbondong-bondong karena cintanya kepada sang menteri, kemudian memberikan sesajian berupa beras dalam tempurung bambu ya. Kemudian akhirnya terbentuk seperti ini. Ini filosofinya seperti apa, Bunsu? Kalau kita lihat bakcang itu sudutnya ada 4 ya. Jadi ini cara membungkusnya memang khusus yang sudah diatur, yaitu 1, 2, 3, 4 sudut. Mempunyai 4 sudut. Ini berarti apa namanya? Melambangkan sin atau watak sejati manusia. Watak sejati manusia. Yang telah dikaruniakan Tuhan semenjak umat manusia dilahirkan, yaitu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Itu watak sejati manusia. Jadi 4 hal inilah yang harus selalu diingat oleh umat Konghucu, bahwa kita sebagai manusia wajib melaksanakan 4 kebajikan ini. Jadi untuk mengingatkan kita ya, Bunsu. Iya. Baik, Bunsu. Untuk Menteri Kut Guan sendiri yang mencemburkan diri ke sungai pada saat negaranya diluluhlantahkan oleh musuh. Bunsu, apakah nilai keteladanan yang ingin diberikan oleh Menteri Kut Guan ini kepada rakyat? Apakah hanya seperti orang yang putus asa kemudian melakukan bunuh diri, ataukah ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada rakyat? Ya, saya sendiri sih tidak setuju sebetulnya kalau dibilang beliau bunuh diri ya. Karena beliau adalah seorang murid Nabi Konghucu yang sangat setia ya. Beliau adalah selalu mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Ya. Yaitu beliau selalu ingat mungkin dengan ayat-ayat suci yang ada di kitab ini, terutama kitab Mengzi jilid 6a pasal 10, di mana di sini tertulis Mengzi berkata, ikan aku menyukai, tapak beruang aku menyukai juga, tetapi kalau tidak dapat kuperoleh kedua-duanya, akan kulepaskan ikan dan kuambil tapak beruang. Hidup aku menyukai, kebenaran aku menyukai juga, tetapi kalau tidak dapat kuperoleh kedua-duanya, akan kulepaskan hidup dan kupegang teguh kebenaran. Nah, beliau selalu mengingat ayat ini, makanya beliau merasa bahwa beliau tidak bisa hidup memperoleh kedua hal yang beliau idam-idamkan, yaitu kebenaran dan kehidupan. Ternyata beliau tidak bisa memperoleh
kedua-duanya, maka beliau melepaskan hidup dan memegang teguh kebenaran. Jadi melepaskan hidup dan memegang teguh kebenaran Ya. sebenarnya itu ada di dalam ajaran Ya, Nabi Kungsi. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Menteri Kutguan ini adalah sebuah kesatiaan, memegang teguh kebenaran ya Kungsi. ya, Yang bagi orang awam mungkin kalau kita tidak paham sekilas seperti melakukan hal yang putus asa. Tapi sesungguhnya ada keteladanan yang luar biasa di sana. Baik, Joseng Adi. Pada hari Kamis kemarin ya, tanggal 25 Juni, kita Ya. baru melaksanakan ibadah Tuan Yang ini. Apa kesan-kesan Joseng Adi? Sudah sekian puluh tahun, sama seperti saya, mungkin Joseng juga melakukan peribadahan sepanjang tahun sejak zaman kanak-kanak ya. Ya. Mungkin ada kesan-kesan pengalaman apa yang ingin dibagi tentang ibadah Tuan Yang? Kesan-kesannya menurut saya sangat istimewa, khususnya dalam kondisi merebaknya pandemi corona COVID-19 ini. Ya. Nah, sembahyang Tuan Yang ini biasanya kita laksanakan di pinggir pantai. Selama ini dari awal mulai aktif KKP di majelis melaksanakan peribadahan ini, kami selalu adakan persembahyangan di Di pinggir pantai ya. di pinggir pantai. Ya, jadi dengan ini semangat kedua gitu, ketika ritual penjemputan itu dilaksanakan di daerah yang ada airnya itu. Kami dengan mengenang itu kami laksanakan kegiatan persembahyangan itu di pinggir pantai. Setiap tahun, Cuman kali ini istimewa sekali. Kali ini istimewa karena kondisi Dan ya. terpaksa kita dengan kondisi yang seperti itu, jadi pertama kita laksanakan di tempat ibadah, kemudian dengan batasan jumlah umat yang tidak seperti biasa. Kalau di pantai biasanya kita bisa sekitar paling sedikit 200 orang sampai 300 orang ya. Itu kita sungguh ada meriah lah itu. Meriah ya. Ya, cuman dalam kondisi sekarang ini kita di Kautujo laksanakan di tempat ibadah kami dengan kondisi seperti itu. Jadi ya ini kembali kita mesti ini menuruti instruksi pemerintah, anjuran pemerintah agar melaksanakan ibadah dengan protokol kesehatan agar berusaha untuk mengurangi penyebaran ini virus Penyebaran ini. virus corona. Ya. Jadi karena itulah semuanya serba istimewa karena adanya ini virus Tentu COVID. tidak mengurangi kekusukannya Ya, Jason, itu sudah pasti ya. Yang utama itu ya. Ya. Oke. Jadi kita berusaha lah setelah kegiatan persembahyangan kita laksanakan dengan khusyuk. Ya. Unse, pada saat Tuan Yang itu banyak informasi bahwa pada hari tersebut memang istimewa ya. Jadi kabarnya obat-obatan yang dipetik pada saat tengah hari di saat Tuan Yang itu akan membawa manfaat yang berlipat-lipat. Benar begitu, Unse? oh ya betul. Karena pada saat itu seperti tuan itu artinya lurus toh. Tuan, Maksudnya ya Tuan yang utama maksudnya lurus. tegak lurus karena pada saat itu biasanya kita melaksanakan peribadahan pada tengah hari atau antara jam 11 dan 13. Jam 11 sampai 13. Maka Benar-benar tengah hari. benar-benar setengah hari. Pada saat itu letak bulan, bumi dan matahari itu segaris lurus. Jadi gaya gravitasi yang didapatkan oleh benda-benda di bumi ini sangat kuat. Misalnya dengan mendirikan telur, kita bisa mendirikan telur secara tegak lurus meskipun di
di permukaan kaca sekalipun. permukaan kaca bahkan ya dengan telur dapat berdiri. Dapat berdiri. Itu karena gravitasi ya. Gaya tarik menarik antara bulan, bumi dan matahari sangat kuat pada waktu itu. Demikian pula ramuan obat-obatan yaitu dari tumbuh-tumbuhan yang dipetik pada saat itu diyakini memiliki khasiat yang luar biasa gitu. Ya, Makanya khasiatnya lebih daripada dipetik di hari-hari biasa. yang lain. Gitu ya. Termasuk juga obat-obatan yang disimpan. Ada juga teman saya pada saat tuanya obat-obatan herbal yang disimpan itu dikeluarkan dijemur itu juga membawa manfaat ya. Bisa. Ya, karena posisi antara pada saat itu banyak juga dari mereka yang mengambil air. Air itu disimpan, dijadikan ramuan obat gitu. Itu sangat berkhasiat. Berarti curahan berkah pada saat itu luar biasa ya, ya. Betul. Baik, Wense, kembali lagi kepada cerita yang seru tadi tentang Menteri Kutuan yang memberikan satu momentum untuk mengajarkan betapa kita harus satya dengan memegang teguh kebenaran, bahkan sampai melepaskan hidup. Wense, di dalam ajaran agama Konghucu tentang kesatiaan ini, seperti apa penjelasannya, Wense? Seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin untuk orang awam seperti kita mungkin tidak sampai melepaskan hidup memegang kebenaran yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bagi kita melaksanakan, yang penting adalah melaksanakan 8 kebajikan. Kalau tadi ada 4 kebajikan, di samping itu kita juga diajarkan 8 kebajikan. 8 kebajikan. Yaitu yang pertama adalah Xiao atau bakti, yang kedua Ti, rendah hati, Chung, satya, Sin, dapat dipercaya, Li, itu susila, Pi, menjunjung tinggi kebenaran, Lien, suci hati, dan tahu malu. Baik, Wense, nanti saya minta dijelaskan lebih lanjut, pemirsa. Pemirsa TVRI Bali, kembali lagi bersama kami dalam Siraman Rohani Konghucu. Wense, pembicaraan kita yang seru tadi mengenai 8 kebajikan ya, Wense. Salah satunya adalah yang diteladankan oleh Menteri Kutuan tadi, yaitu Satya Chung ya. Ini sangat menarik, Wense, boleh tolong diuraikan lebih lanjut. Ya, Chung di sini merupakan singkatan daripada Chung I Tien, yaitu Satya kepada firman Tien atau Satya kepada Tuhan, dan Su Iren, tepa salira kepada sesama manusia. Chung I Tien, Su Iren. Kalimat ini sesuai dengan apa yang tercantum di lambang awal Konghucu, yaitu genta. Di dalam genta itu ada tulisannya Chung Su. Mungkin seperti yang di lencananya, Wense, itu Chung Su ya. Yaitu tadi Chung I Tien sama Su Iren. Jadi Kutuan itu selalu teringat akan ajaran itu, sehingga beliau sangat satya kepada negara dan sangat mencintai rakyatnya. Jadi Chung I Tien sendiri ini seperti apa pengejawantahannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, Wense? Semestinya kalau menurut ajaran Nabi kita Konghucu, Chung I Tien, Chung Su itu adalah, menurut beliau adalah ajaran yang satu tapi menembusi semuanya. Satu tapi menembusi semuanya.
Nah, apabila kita melaksanakan Chung Idien, yaitu satya kepada Tuhan, sebenarnya otomatis kita suiren atau Dengan sendirinya kita suiren. kita suiren, itu tepas harira terhadap sesama manusia. Tepas harira terhadap Jadi tidak sesama. mungkin kalau manusia itu mencintai Tuhannya tapi tidak mencintai sesama manusia. Yang paling lebih dekatnya ya. Iya. Tentu saja manusia lebih dekat Itu manusia lebih dekat. dengan mencintai Tuhan, Nah, dengan otomatis kita mencintai manusia. dengan mencintai manusia, otomatis sebenarnya kita mencintai Tuhan juga, gitu. Dengan tepas harira kepada sesama manusia, itu sudah berarti kita juga satya Iya. kepada firman Tuhan, demikian Mas. Iya, betul. Nah, ajaran ini juga sangat sesuai dengan kondisi kita saat ini, di mana COVID-19 lagi merajalela, Sedang melanda. sedang melanda, maka kita sebetulnya lebih fokus ke suiren, atau suiren ini bisa disingkat sebagai kemanusiaan. Kemanusiaan. Sedangkan Chung Idien itu adalah ketuhanan. Chung Idien ketuhanan, suiren kemanusiaan. Nah, pada saat COVID ini kita disuruh memilih kemanusiaan apa ketuhanan. Seperti kita saat ini kan ya dihimbau oleh pemerintah untuk tidak melakukan ibadah di tempat ibadah. Jadi kita disuruh beribadah di rumah. Itu berarti kita lebih fokus ke kemanusiaan dulu gitu. Toleransi ya maksudnya. Kalau kita beribadah berkumpul-kumpul, nanti menimbulkan penyebaran dan itu terjadi banyak korban di antara manusia. Jadi yang penting kesehatan dulu atau nyawa manusia daripada keberagamaan gitu. Iya. Jadi saya tambahkan sedikit. Mungkin dalam kondisi ini sekarang ini pemerintah kan sudah melonggarkan aturan-aturan new normal seperti itu ya. Jadi kita tetap ini diizinkan beribadah seperti itu, tetapi dengan batasan-batasan tertentu seperti jumlahnya yang mungkin tidak terlalu banyak, dengan syarat berapa orang seperti 25 orang, kemudian atur jarak itu, kemudian bersihkan tangan, kemudian ini pakai masker seperti itu, dan lain-lain yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi dengan kita bisa menjaga seperti itu, berarti kita sudah melaksanakan ajaran kemanusiaannya. Karena kita butuh kepersaliran dan toleransi antar sesama. Nah, itu tadi yang dimaksud Wense ya. Iya, kita itu, ya. melaksanakan suiren, otomatis kita juga Chung Idien. Demikian ya. Jadi kita toleransi dengan sesama kita, otomatis kita juga satya kepada firman Tuhan. Luar biasa ya. Jadi keteladanannya Menteri Kutguan ini memang sejalan dengan ajaran Rujiao, ajaran Nabi Kungzi ya, terkait dengan Sing ya, Sing watak sejati manusia, kemudian kesatiaannya untuk memegang kebenaran bahkan sampai melepaskan hidup ya. Kemudian Chung Idien suiren, benar sekali Wense Jiaoseng, saat ini pandemi virus corona ini memang benar-benar membuat hidup kita terhimpit. Namun dari situ muncul banyak kesadarannya untuk lebih meningkatkan suirennya kita ya. Jadi toleransi ini kelihatannya Wense Jiaoseng, di mana-mana toleransi ini tampak meningkat. Jadi tindakan toleransi terhadap sesama manusia itu meningkat di tengah pandemi virus corona. Benar begitu ya Wense ya? Iya, betul. Berarti ada hikmah tersendiri bagi umat manusia, karena dengan demikian ada kesempatan bagi kita melakukan suiren, kemudian Chung Idien. Begitu Wense ya? Mungkin bisa lebih khusyuk
bersembayangnya di wilayah Turkiye gitu. Iya, Jadi lebih kusuk dan lebih toleransi. Baik, ini perbincangan yang luar biasa seru, namun waktu juga yang membatasi kita. Pemirsa, ada beberapa poin yang dapat kami simpulkan dari pembicaraan yang kita bahas tadi. Poin pertama, bagi umat yang membutuhkan pelayanan rohani, baik pelayanan upacara duka maupun upacara suka, dapat menghubungi Sekretariat Matakin dengan Unse Insinyur Nyoman Darsana di nomor 085 935 036 821, atau dapat datang langsung ke Sekretariat Matakin di Kongcudio Jalan Bisma nomor 5, Denpasar. Poin yang kedua adalah ibadah Ye saat Tuan Yang itu dilaksanakan setiap bulan 5 hari kelima penanggalan Kung Celi, yang tahun ini jatuh pada tanggal 25 Juni 2020. Poin yang ketiga, sajian khas saat Tuan Yang berupa kue bakcang itu mengingatkan kepada kita akan kesatiaan seorang Menteri Kutuan yang rela melepaskan hidup demi memegang kebenaran karena cintanya kepada negerinya. Jadi, pemirsa, banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan hari ini. Xie Joseng Adi Natali, Xie Wense Chandra Wilantara, Xie pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kami sampaikan saat ini himbauan dari Matakin di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita semua diharapkan untuk tetap tenang, jangan panik, selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih. Wei Te Tong Ti. Sian. Sanjay.